Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Ini tinggal tidak ada 3 lembar. Tinggal 5 halaman. Insya Allah nanti kalau tidak tafsir, ada yang usul di channel kita diganti nasoihul ibad. Ada yang usul. Ya nanti kita pikirkan mana yang baik ya. Sebenarnya dari awal rencananya kan tafsir. Karena pesan guru kami itu belajarlah tafsir. Jadi para penghafal Al-Quran ini disuruh untuk mempelajari tafsir. Supaya tadabbur makna Al-Quran lebih mudah dan supaya bisa mendapat barokah dari Al-Quran. Kita diarahkan oleh ustadz, oleh guru kita ketika menghafal Al-Quran itu harus bisa mengambil manfaat dengan apa yang kita bawa. Jadi manfaatnya kita membawa Al-Quran, tahu maknanya, kemudian mengamalkan isinya. Kalau kita tidak tahu maknanya kan hanya sekedar membaca. Dapat pahalanya dari membaca saja. Ya memang gak ada jeleknya, tapi kalau tidak tahu kandungan isinya, akhirnya perilaku kita atau akhlak kita tidak sesuai dengan Al-Quran, larangan yang ada dalam Al-Quran diterjang, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran diabaikan. Nanti Al-Quran itu menjadi hujjatun alaika, bukan hujjatun laka. Ya. Kalau hujjatun laka adalah bukti yang bermanfaat. Sesuatu yang memberi manfaat kita, yang bisa membela kita di persidangan akhirat. Tapi kalau hujjatun alaika menjadi saksi yang memberatkan. Memang ahlul Quran ahlullah wa khosotuh ya, dalam hadis itu. Orang yang ahli Quran itu memang dianggap sebagai keluarga Allah di dunia. Ya menjadi keluarga Allah yang enggak gampang. Ya. Tidak gampang, jadi harus sesuai dengan aturan-aturan keluarga. Ya. Seperti orang menjadi anggota keluarga kiai misalkan. Ya harus menjunjung nama baik dari keluarganya. Jangan sampai keluarga kiai tapi sikapnya tidak mencerminkan para anggota keluarga kiai. Jangan sampai seperti itu. Jadi nanti kita pikirkan lagi apa gantinya kitab Bidayatul Hidayah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'idh, lan ojo mau idhoi, ojo nuturi sapa sira ahadan ing wong siji minhum sangking ma'arif malam tatawassam, selagine ora ngerasa sapa sira. Malam tatawassam, selagine ora ngerasa sapa sira fihi ing dalam ahad, awalan ing dalam kawitane,
makhayilal qabuli ing piro-piro tanda-tandane nerima mauidhae. Wa illa lan lamun ora, maksudnya tidak wa illa ini apabila enggak nurut dengan larangan dari Imam Ghazali ya. Lam yastami' mongko orang rungokno sopo iki ahad mingka saking siro wasoro lan dadi sopo ahad khosman iku musuh alaika ing atase siro. Nasihat Imam Ghazali, kalau kita banyak kenalan, kemudian kita berinteraksi dengan salah satu orang dari kenalan-kenalan kita, itu jangan mudah untuk memberi mau'idhah. Jangan mudah untuk memberi nasihat. Kalau orang Jawa mengatakan jangan mudah mituhturi. Kan hanya sekedar kenalan, kecuali kalau sahabat karib ya, seperti besti, kemudian atau muridnya nggak masalah kalau sahabat karib. Tapi kalau orang lain, ini jangan mudah untuk memberikan mau'idhah. Jadi harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul kalau mau mengingatkan. Kalau kita awalnya merasakan ya, orang ini kalau saya kasih mau'idhah, saya kasih arahan, kayaknya orang ini bisa menerima, silahkan maju. Tapi kalau mulai dari awal kita itu sudah merasa, nah, kita mungkin interaksi agak lama ya, kita sering kita ngobrol agak lama, kemudian kita perkirakan kalau kita memberi mau'idhah ini dia kok tidak ada tanda-tanda penerimaan, maka jangan diberi mau'idhah. Kalau kita tetap memberi mau'idhah, maka nanti nggak akan diterima sama dia. Ya kita yang rugi. Kita yang rugi, bukannya menjadi kawan, malah menjadi lawan, menjadi musuh. Jadi ya kalau zaman dulu itu para ulama-ulama ini ya, para sholihin ini kan memang lebih cenderung diam. Mereka itu lebih cenderung pasif ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang mendesak. Kecuali kalau ada kemungkaran baru vokal ya. Nah, beliau-beliau para ulama, para sholihin itu ya cenderung pasif diam, nggak banyak bicara. Ketika ada orang minta mau'idhah baru memberi mau'idhah. Jadi tidak sembarangan memberikan mau'idhah. Nah, soalnya begini, mau'idhah itu kan lahirnya kan dari ilmu. Kita sembarang memberi mau'idhah, ini kan seperti mengobrol ilmu. Kalau nggak diterima kan ilmunya kan menjadi hina. Itu. Jadi orang yang punya ilmu ini harus menjaga kemuliaan ilmunya. Kemuliaan secara zahir maupun secara batin. Secara zahir, bagaimana cara menjaga menghormati ilmunya? Orang itu harus berpenampilan baik, ya. Berpenampilan seperti layaknya ahli ilmi. Ya. Nah, penampilan layaknya ahlul ilmi, orang yang punya ilmu ya jangan sampai berpakaian sembarangan, jangan sampai berpakaian seperti wong embongan, nah kayak gitu ya. Nah, apalagi urusan ilmu hadis ya, urusan rawi hadis ini ketat sekali para rawi hadis itu. Jadi ketika ada rawi hadis nggak pakai kopiah, maka
hadisnya nggak diterima. Maka hadisnya ini dianggap sebagai hadis yang dhaif. Waalaikumsalam. Nah, ini saudara-saudara kita datang, alhamdulillah ya. Nah, intinya untuk masalah mauidhah, untuk masalah menasehati orang ini jangan diobral ya. Jangan asal memberi nasihat kepada orang-orang yang kita kenal. Kita memberi nasihat itu kepada orang-orang yang memang sudah sangat akrab dengan kita atau sahabat karib, itu baru kita memberi nasihat. Tapi kalau sekedar kenal saja, banyak kenalan tapi kurang begitu akrab, hati-hati. Kadang-kadang kita memberi nasihat ini, yang diberi nasihat malah tersinggung, malah menolak. Ya pernah di tempat kami itu ada orang ngimami Fatihah, ngimami sholat subuh, menggantikan saya. Saya pergi ke Jawa Tengah, datang terlambat untuk sholat subuh, digantikan sama orang. Kemudian salah satu dari makmum ini ada yang mengingatkan, ya orang ini nggak akrab sama imam pengganti, itu nggak akrab sebenarnya, cuma sekedar kawan jamaah gitu. Terus caranya bagaimana? Salah cara, akhirnya jadi sakit hati. Nun sewu, permisi dalam bahasa Indonesia, nun sewu permisi. Permisi Pak, tadi itu bacaan antum kayaknya haknya ini kurang, ainnya kurang. Ya marah akhirnya ya. Loh, maaf ya. Kalau hak itu saya bisa, mungkin sampai pada waktu saya ngimami ngantuk. Soalnya orangnya yang mengingatkan ini kadang-kadang kalau ngimami tertidur. Jadi sholat itu sering tidur. Lucu juga. Ya marah, ini gara-gara akhirnya laporan sama saya. Ya memang mengingatkan orang itu nggak mudah ya. Kalau mengingatkan sahabat karib ya gampang, soalnya kan sudah saling memahami satu dengan yang lain. Tapi kalau orang yang baru kita kenal, itu nantinya niatnya baik, tapi malah jadi permusuhan. Nah, kita 1000 kawan itu sedikit dibanding dengan satu musuh. 1000 kawan itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau satu musuh itu rasanya sudah memenuhi seluruh kota. Kita kemana-mana tidak enak. Takut ketemu itu nanti nggak enak, nanti gimana gitu ya. Kecuali kalau yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal itu berhubungan dengan halal haram. Misalkan menerjang larangan Allah, baru kita harus mengingatkan, tapi dengan cara yang baik. Nanti ada keterangannya di belakang. Fa'idha akhda'u fi mas'alatin wa kanu ya'nafuna minat ta'allumi minka fala tu'allimhum fa innahum yastafiduna minka ilman wa yusbihuna laka a'daan illa idza ta'allaqa dzalika bi ma'siyatin yuqarifunaha. Ketika orang-orang yang kita kenal, mereka ini enggan untuk minta pengajaran dari kita. Mereka ini mungkin lebih cocok ke ustadz yang lain atau kurang mantep dengan kita. Ya nggak usah kita ngajari, nggak usah.
intinya kalau kita punya ilmu jangan diobral, ilmu itu harganya mahal ya. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh Imam Malik. Imam Malik itu sangat menghargai ilmu yang ada pada beliau. Baju beliau itu tidak mau pakai baju yang jelek. Pasti baju berkualitas dan harganya pasti mahal. Nah, kenapa beliau seperti itu? Saya menghargai ilmu yang ada dalam diri saya. Nah, soalnya kan orang Jawa bilang, ajining rogo songko busono. Jadi badan ini berharga gara-gara bajunya. Kalau bajunya oke, ya, sarung BAS, kopiah awing misalkan. Awing terus kemudian masih bentuknya masih lempeng. Kalau kopiahnya sudah pojokannya ada 17, sudah penceng-penceng gitu, apalagi sudah sudah warnanya berubah menjadi merah. Nah, seperti punya saya ini waktunya ganti. Merahnya hampir semuanya, kemudian bajunya kurang bagus, maka kurang dihargai orang. Tapi kalau kita pakai baju yang bagus, kopiah yang bagus, sarung bagus, sandal bagus, ini bukan sombong ya, ini mensyukuri nikmat kalau kita punya uang. Asal jangan hutang gitu aja. Jadi masuk ke sebuah tempat, pasti di situ dihargai. Dikira orang kaya, nggak masalah. Yang penting kita kelihatan kaya. Biar apa? Biar tidak disangka pengemis. Nah, kalau saya pernah ya soalnya mau masuk ke sebuah rumah, sebenarnya niatnya silaturahim, tapi gara-gara baju kurang bagus dengan kawan-kawan ya, orangnya bilang, maaf mas, tidak menerima sumbangan. Astagfirullah. Wah ya ini. Kalau pakai baju bagus kan nggak terpikir ya, orang itu nggak terpikir mau ini orang datang mau minta sumbangan. Nah, itu kita mencari suaminya malah sama istrinya digitukan. Jadi Imam Malik ketika beliau itu pakai busana yang bagus, dan ketika mengajarkan ilmu tidak di sembarang tempat. Ada orang tanya di jalan, Imam Malik, saya tanya masalah ini, kok ada di jalan, langsung tongkatnya diangkat, kepalanya dipukul. Kamu ini sama sekali tidak menghargai ilmu. Ini bukan majelisnya. Kalau minta ilmu ke rumah. Nah itu. Akhirnya datang ke rumahnya. Walaupun tempat itu tempat yang super, tapi kalau bukan rumahnya sendiri, Imam Malik itu nggak mau. Ya. Suatu ketika beliau itu bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini punya anak, beliau minta supaya diajari ilmu agama oleh Imam Malik. Imam Malik setuju. Nah, dikira nanti putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid ini datang ke rumahnya Imam Malik. Nah, ternyata nggak kunjung tiba. Soalnya apa? Ini miskomunikasi. Harun Ar-Rasyid beranggapan nanti Imam Malik datang ke kerajaan. Karena yang ngomong adalah khalifah, karena raja. Lah Imam Malik, kapan ini dua anak ini datang? Akhirnya lama gak ketemu, gak nyambung sudah. Begitu bertemu, Harun Ar-Rasyid bilang, kapan Imam Malik ke rumah saya untuk mengajarkan? Imam Malik langsung berkata dengan tegas, al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu harus didatangi, tidak boleh ilmu datang. Ada salah satu kawan kami itu ya, di daerah Tanggung. Dulu itu sebar brosur. Yang mau daftar privat bahasa Inggris siapa? Ya, penyebar di jalan-jalan itu. Ketemu Kiai Malang, sama Kiai Malang, kamu ini merusak tatanan ilmu katanya. Nah, jangan datang ke tempat
orang jangan datang ke tempat murid, murid suruh datang ke gurunya. Caranya ilmu seperti itu, dan memang berbeda hasilnya. Saya punya kawan ya, sepasang suami istri ini sama-sama pernah belajar ngaji. Kawan kami ini ngajinya lumayan, istrinya nggak bisa. Kenapa? Dulu katanya kawan kami ini, saya kalau belajar ya pergi dari rumah, pergi ke musola, pergi ke tempat ustadz, kemudian di sana mendapatkan bimbingan mengaji. Ya kadang-kadang kalau zaman dulu ya kena pukul pakai rotan. Kalau sekarang kan perlindungan anak ya. Mukul nempeleng muridnya denda 25 juta. Wah, gawat. Yang kemarin viral itu. Ya ini ya apa itu orang tua apa santri yang tidak tahu diri gitu ya. Ilmu itu mahal, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau istrinya ini mendatangkan guru, bapaknya itu suruh datang ke situ, apa bapaknya mendatangkan guru untuk anak perempuannya lah ini. Akhirnya ya hasilnya berbeda. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim, seorang ahli ilmu itu harus menjaga betul, jangan sampai masuk ke sebuah tempat yang di situ ada madzallatul ilmi, ada kehinaan ilmu. Termasuk juga ya, ada salah satu kawan diundang untuk ngisi pengajian di daerah Lumajang Selatan perbatasan dengan Malang itu di sana. Kemudian informasinya acara itu dihadiri oleh daiyah kondang yang lagi viral. Daiyah kondang yang lagi viral, nah, yang sekarang ini ya saya nggak usah nyebut namanya ya. Pokoknya yang terkenal lah di YouTube itu terkenal. Nah kawan kami ini kan hanya sebatas mulut ke mulut, di Lumajang ya belum viral. Cara mengundangnya berbeda. Kalau kawan kami ditelepon bukan sahibul bednya yang nelpon, tapi kawannya disuruh sahibul bed supaya nelpon. Nah terus yang daiyah yang viral itu didatangi ke Surabaya, minta apa supaya datang. Kata kawan kami, saya nggak akan datang. Saya bilang iya tapi nggak datang. Alasannya apa? Saya harus menjaga izzatul ilmi wa izzatus sanad. Saya harus menjaga kemuliaan ilmu dan kemuliaan sanad atau silsilah guru saya. Saya belajarnya jelas kok. Belajar saya ini ke orang yang punya keilmuan yang hebat. Guru saya punya guru ini sampai pada Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Lah kalau itu ya, nggak jelas gurunya siapa, kadang ngajinya keliru, hanya modal viral gitu. Lah kalau cuma modal viral, kalau mau viral-viralan, nggak usah ngundang saya. Gitu. Jadi harus menjaga kemuliaan ilmu. Jadi jangan sampai mengajar sembarangan. Kalau nggak diminta jangan mengajar. Memang nggak ada kewajiban. Orang punya ilmu, nasrul ilmi, mengajar itu nggak kewajiban. Kecuali kalau diminta. Kalau diminta wajib untuk mengajar. Kalau tidak diminta ya diamalkan sendiri gitu ya. Kecuali kalau masalahnya ini adalah berhubungan dengan kemaksiatan. Nah, maka ini ada terusannya ya. Fadhkuril haqqo bilutfin min ghairi anafin. Wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillaha alladzi habbabaka ilaihim. Wa idza ra'aita minhum syarran
fakilhum ilallahi ta'ala wasta'idz billahi min syarrihim wala tu'atibhum wala taqul lahum lima lam ta'rifu haqqi wa ana fulanun ibnu fulan wa anal fadil fil ulum fa inna dzalika min kalamil hamqa wa asyaddun nasi hamaqatan man yuzakki nafsahu wa yuthni 'alaiha. Maksudnya yang kami baca ini jawabannya dari Imam Ghazali ya. Kalau ada kemaksiatan yang dilakukan, kita harus bertindak, harus mengingatkan ya. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Fadhkuril haqqo bilutufin ya. Maka sebutkanlah kebenaran dengan halus tanpa kasar. Bahasa kasar itu tidak harus membentak. Nah, mungkin seperti ini ya, masa begitu aja nggak tahu. Nah, itu kan kasar sebenarnya. Walaupun diucapkan dengan dengan lirih ya, tapi kan menusuk. Nah, ini harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai menjaga perasaan orang, pandai mengatur kata. Ketika kita melihat dengan kita mengatakan kebenaran, melihat reaksi mereka itu kok memuliakan kita. Aduh, terima kasih sudah diingatkan. Matur suwun misalkan ya. Nah, pemuliaan kemudian kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah sudah membuat kita dicintai oleh mereka. Kalau melihat ada reaksi yang tidak baik, maka serahkanlah semuanya kepada Allah. Ya sudah, kita sudah mengatakan hal yang benar, mereka menerima atau tidak, nah, terserah Allah. Ya. Yang penting saya sudah menunaikan hak ya, sebagai sesama Muslim, harus memberikan pengarahan yang baik. Urusan tidak diterima, ya nanti ya, berhadapan dengan Allah dalam pengadilan. Ya. Terus jangan sampai ketika kita ditolak, nasihat kita ditolak, terus kita itu mencela mereka. Dasar orang sudah dikasih tahu yang baik. Memang ini, waduh, omongnya kemudian nggak karu-karuan ya. Calon-calon jahanam lah misalkan. Terus jangan sampai berkata seperti ini. Kenapa kamu menolak pendapat saya? Kenapa kamu menolak nasihat saya? Nggak tahu tak kalian siapa saya? Nah ini kan lupa ya. Lupa dengan dirinya sendiri. Kalian nggak kenal saya. Siapa saya? Lupa. Oh, saya ini Fulan bin Fulan. Saya ini cucunya Kiai ini. Saya mondoknya dulu lama, 10 tahun di Sarang, muridnya Mbah Maimun misalkan. Saya juga muridnya Mbah Abdurrahim Ahmad. Nah, kemudian di kelas itu paling pinter misalkan. Wah, ini adalah perkataan orang dungu ya. Siapa orang yang lebih dungu daripada orang yang berkata seperti ini? Nah, jadi intinya ya sudah, kalau tidak diterima, kita ya jangan sampai marah. Kita harus berjiwa besar ya. Memang tantangan dakwah itu memang seperti itu. Ada yang menerima dan pasti ada yang menolak. Jangankan Kanjeng Najih, Kanjeng Nabi saja itu ada yang menolak. Kurang baik apa cara dakwah Rasulullah? Kurang sopan apa tutur kata Rasulullah? Itu loh masih ada yang nggak percaya. Apalagi kalau cuma kita. Nah itu ya.
Wa'lam annallaha ta'ala la yusallituhum 'alaika bidzalika illa lidzambin sabaqa minka fastaghfirillaha min dzambika wa'lam anna dzalika 'uqubatun minallahi ta'ala wa kun fima bainahum sami'an lihaqqihim asamma an batilihim natuqan bimahasinihim samutan an masawihim. Paus. Ketahuilah orang-orang tadi yang mereka bereaksi, ya, bereaksi tidak baik ketika kita mengingatkan kalau mereka ini sudah melakukan kemaksiatan, akhirnya mereka reaksinya nggak terima. Nah, kalau seperti itu Allah yang menggerakkan sebenarnya. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk melawan kita. Ini mungkin dikarenakan ada dosa yang pernah kita perbuat. Dan itu merupakan hukuman. Pernah ada seorang kiai dari daerah Kunir sana itu. Kiai ini dicurhati oleh mati. Kenapa orang-orang itu nggak pada pengajian, nggak mau mendengarkan ceramah-ceramah, sementara dia sendiri ini penceramah ya dan tukang ngajar ngaji ya. Kenapa itu? Akhirnya sowan ke Yai Hamid. Nah, Kiai ini diajak, ayo Yai kita ke Yai Hamid, minta apa? Jawaban Yai Hamid seperti ini. Kalau ada orang, padahal ya belum ngomong. Pada waktu itu Yai Hamid langsung tahu, ya, namanya wali. Kalau ada orang dakwahnya ditolak, ya, kemudian dia ini nggak terima, ya jangan begitu. Kalau dakwahnya ditolak, pengajiannya tidak diminati, ya jangan menyalahkan orang lain. Koreksi dulu dirinya. Baru kalau sudah dirinya sudah bersih, akan mudah untuk diterima orang. Salah satu contoh ya, ada salah satu kiai ketika masa kecilnya itu nakal. Masa kecilnya nakal, abahnya ini bingung. Kalau anak saya ini nakal terus-terusan, siapa penerus pondok ini? Akhirnya kedua kiainya ini dengan Bunyai membawa calon kiai kecil ini ya, supaya dinasehati oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, di situ dititipkan ya, bagaimana ini Yai? Kata Syekhona Khalil, sudah diamkan di sini selama 7 hari. Biarkan di sini 7 hari anak ini. Gus ini ya, sampean pulang. Dapat 7 hari ke sini. Nah terus setelah itu orang tuanya datang. Langsung Syekhona Khalil bilang sama Gus ini ya, yang tekun belajar ya, supaya jadi orang alim. Nurut. Loh, kok enggak? Biasanya itu memeli. Biasanya ada kata-kata membantah biasanya. Ini kok nurut? Nggih, Yai, ya katanya itu. Langsung pulang, kemudian belajar jadi orang alim. Menggantikan abahnya. Loh kok bisa seperti ini? Ternyata sebelum Syekhona Khalil itu memberi mauidhah kepada Gus kecil ini, beliau dengan istrinya puasa 7 hari. Jadi anak ini didoakan dengan puasa ya. Akhirnya nurut. Nah gitu. Jadi orang kalau kepingin diterima di masyarakat, maka dia harus mendekatkan batinnya dulu kepada Allah. Membersihkan dulu batinnya supaya supaya nanti nurnya ini keluar dan diminati oleh masyarakat.
masyarakat gitu. Kalau dirinya masih belum bisa mengatur nafsunya sendiri, mana mungkin orang mau tertarik itu ya. Kemudian wahdhar mukhalatata mutafaqihatiz zaman. Kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum